Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, bagus. Semoga keadaan anak-anak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya. Anak-anak Ibu sudah sarapan? Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa anak-anak Ibu biasakan sarapan dulu ya. Supaya mengikuti pembelajarannya nanti anak-anak Ibu lebih konsentrasi lagi. Nah, sebelum ini Ibu mulai pembelajaran, kita memulai pembelajaran ya. Ibu mau kali Ananda Ramatang sudah hadir bergabung Kak? Sudah Bu. Iya. Terima kasih ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah hadir hari ini untuk bergabung. Ibu ucapkan sudah terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah. Ibu minta tolong nanti kalian perhatikan speakernya nak ya. Kalau saat lagi Ibu berbicara, tolong matikan speakernya, atau saat Ibu menjelaskan, tolong anak-anak simak perhatikan juga speakernya ya. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin kita awali dulu dengan berdoa. Ya. Awali dulu kegiatan kita ini dengan berdoa. Ibu persilakan Ananda Ramatang untuk memimpin temannya berdoa. Apa sudah hadir? Oh ya, sudah. Silakan Ramatang, kita berdoa dulu ya. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Iya. Selesai. Iya, terima kasih. Terima kasih Ananda Ramatang sudah membantu Ibu untuk memimpin anak-anak berdoa ya. Kita sebelum melakukan sesuatu, kita awali dulu dengan berdoa supaya urusan kita dimudahkan, kemudian dilancarkan pembelajaran hari ini. Nah, Ibu sudah membagi link absen yang ada di grup WA. Tolong perhatikan ya absensi hari ini. Karena Ibu lihat ada beberapa teman kita yang belum hadir di Google Meet hari ini. Siapa yang ada sepertinya yang tidak hadir? Ada Bu. Sama Fitri. Oh iya, kalau ini Fitri tadi ibunya sudah berkirim kabar bahwa tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini dikarenakan sakit. Kemudian saya juga karena ada acara keluarga. Tapi mudah-mudahan di pembelajaran kita selanjutnya sudah bisa bergabung kembali. Jangan lupa tadi ya, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi absensi yang sudah Ibu kirim di grup WA ya. Untuk kehadiran kalian, Ibu akan beri juga penilaian. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memulai pembelajaran ini dengan berdoa, kemudian anak-anak juga Ibu ingatkan untuk mengisi absensi. Ibu mau supaya kita tambah semangat lagi, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu nasional. Ya, biar kita melewati pembelajaran ini dengan penuh semangat, mengingatkan lagi rasa nostalgia kalian. Hitungan ketiga kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, karena Garuda Pancasila kan ini nadanya itu mayor, jadi dinyanyikan dengan penuh semangat. Hitungan ketiga kita bersama-sama ya. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi hadiah dan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa.
tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Iya, nyanyikan lagunya dengan terus semangat. Jangan ngantuk. Ayo semangat ya. Terus bernyanyi kita sudah. Ibu mau mengingatkan sebelum mulai pembelajaran juga harus tahu ya tata tertib di pembelajaran daring. Nah, walaupun kita belajarnya secara daring, tetap harus memperhatikan tata tertibnya. Misalnya salah satunya tadi Ibu minta saat pembelajaran ini anak-anak Ibu tuh harus aktif. Walaupun kalian ada di rumah, Ibu juga ada di sekolah, kita harus aktif belajarnya. Mungkin saat Ibu nanti bertanya jawab, atau mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh nyalakan speakernya, boleh, silakan. Atau ada di salah satu pojok, di situ ada gambar angkat tangan, nah berarti itu salah satu dari kalian mungkin ingin menyampaikan pendapat, atau mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, jadi Ibu bisa perhatikan. Terus tata tertib yang kedua, tadi yang pertama anak-anak Ibu juga harus aktif. Yang kedua, kalian harus bisa melihat temannya. Perhatikan, kalau saat ada teman bertanya, anak-anak Ibu yang lain kalau memang tidak bertanya, silahkan matikan speakernya dulu. Supaya apa tadi? Karena kita belajarnya dari rumah, pastikan itu ada tuh suara-suara berisik atau apa. Nanti Ibu tidak mendengar kalau ada temannya yang bertanya. Jadi, Ibu minta kalian saling menghargai ya sesama teman. Saat mungkin temannya menyampaikan pendapat, atau mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Ibu, atau ingin ini bertanya, nah, boleh. Tinggal kalian mainkan speakernya. Jadi pembelajarannya itu berlangsung aktif, kemudian juga tidak berisik. Nah, hari ini anak-anak kita sudah masuk pembelajaran satu ya, pertama ya, tema 1. Jadi tema 1 di kelas 5 hari ini itu pembelajarannya mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, jadi organ gerak hewan dan manusia. Kemudian ini subtema 1 itu bicara tentang organ gerak hewan. Nanti di layar kalian, mungkin kita kan baru nih belajar daringnya, di layar kalian nanti akan ada bahan pembelajaran yang mungkin baru bagi anak-anak Ibu. Nanti akan Ibu share di situ bahan belajar, kemudian Ibu sudah rancang gambarnya menarik supaya anak-anaknya Ibu belajarnya juga ini semangat. Nah, dengan pembelajaran yang baru, kemudian nanti Ibu sudah share layarnya PPT-nya ya, PowerPoint namanya. Di situ akan bersesuaian dengan LKPD yang sudah Ibu kirim tadi malam. Jadi anak-anak Ibu sudah pegang LKPD ya, yang tadi malam Ibu, yang kemarin sudah Ibu kirim. Nanti kalian sambil perhatikan, jadi lembar LKPD, bahan pelajaran, kemudian ini bahan tulisnya yang sudah disiapkan di samping, perhatikan sambil, jadi itu akan berhubungan. Jadi Ibu mengajar lewat PowerPoint, anak Ibu juga perhatikan. Nah ya, coba Ibu mulai share screen-nya, tapi kalau misalnya di layar kalian tidak ada atau PowerPoint-nya hilang atau bagaimana, boleh Ibu belum terlihat. Nah, nggak apa-apa, ingatin Ibu ya. Nah, Ibu akan coba share screen pelajaran kita hari ini. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu masih ingat nanti pelajaran-pelajaran walaupun sudah lewat, nanti akan ada hubungannya dengan organ gerak hari ini, anak-anak Ibu aktif dalam menjawabnya. Ibu coba share screen ya. Ibu coba share screen hari ini pembelajaran kita. Nah, ini kita masuknya di sini. Di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, ada sudah terlihat, Nak? Ada, sudah Bu. Terlihat? Oke, bagus. Ada, Bu. Apakah jelas? Jelas? Apakah jelas gambarnya, Nak? Iya, bagus. Hari ini kita belajar organ gerak hewan dan manusia. Nah, subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini
Nah, tujuan pembelajaran hari ini, nah diharapkan nanti anak-anak ibu ini masih bisa menentukan pokok pikiran dalam teks tulis maupun nanti dalam teks lisan ya. Kemudian anak-anak juga ibu suruh nanti mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Berarti kalau kita bicara ide pokok, berarti anak-anak itu masuk di pelajaran apa ya? Masih ingat? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Peserta didik juga nanti bisa menganalisis alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Juga anak-anak nanti diharapkan di pertemuan selanjutnya kalian bisa membuat model sederhana alat gerak hewan. Nah, nanti berdasarkan video yang Ibu kirim nanti dari YouTube ke grup WA. Manfaatnya, nah selain anak mengetahui ide pokok nanti kalian juga bisa membedakan alat gerak hewan, perbedaan alat gerak hewan itu seperti apa. Mungkin nanti ikan bergeraknya bagaimana, kemudian sapi bergeraknya bagaimana. Terus kita masuk. Nah, Ibu mau ingatkan kembali mungkin waktu pelajaran kelas 4. Nah, mudah-mudahan masih ingat ini di antara anak-anak semua ini. Ada belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya apa nih yang ada di layar Ibu ini berarti ciri-cirinya apa, Nak? Kira-kira Bernapas. ini apa nih? Orang apa ini? Iya, ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya bernapas. Kemudian ini apa ya? Makanan. Berarti kita kalau memerlukan makanan. Ini tahapan apa ya? Tahapan apa ini anak-anak? Iya, kalian dulu waktu ini bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian kalian sudah pintar lari-lari, balita ya. Nah, ini ada teman-teman. Nah, coba perhatikan ini yang terkait dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, di layar kalian apa ini? Orang lagi ngapain? Lari. Ada yang berlari, ada yang berjalan. Mereka melakukan aktivitas tersebut menggunakan apa ya? Ada yang tahu? Menggunakan apa itu? Menggunakan alat gerak. Iya, dia gunakan alat geraknya berupa apa? Alat gerak manusia apa tadi? Kalian suka pindah-pindah tempat, bergerak ke sana kemari, lari menggunakan apanya? Menggunakan kakinya. Di sini, ya kan? Di sini bergerak menggunakan kakinya. Jadi yang hari ini berhubung pelajaran kita ya ini tentang alat gerak. Nah, kalau yang ini alat gerak hewan. Alat gerak hewan. Ada kelinci, dia loncat-loncat, melompat, kuda, kemudian. Nah, ini mungkin yang berbeda dari yang tadi. Nah, coba liatin gambar yang atas itu gambar apa ya? Burung elang. Nanti apakah sama dengan ini yang di bawah dengan gambar ini? Beda, Bu. Beda. Kalau yang di atas bergerak menggunakan apa ini ya? Sayap. Kalau yang di bawah dia punya sayap, tapi dia terbang tidak ya? Sesekali kalau dia mungkin mau pindah, tapi tidak seperti burung. Dia menggunakan kakinya. Iya, bagus. Anak sudah mulai bisa bedakan ini pakai ini pakai ini ya. Perhatikan, Ibu punya ini. Setelah kalian amati gambar alat gerak tadi, alat gerak hewan tadi, coba perhatikan ini di layarnya ya. Amati, kemudian dibaca, pahami dulu. Coba alat geraknya Ibu minta bacakan, siapa yang nyaring suaranya ya. Ramatang, boleh bantu Ibu untuk membaca. Alat gerak yang tadi yang di atas, terlihat jelas kan? Coba Ramatang. Boleh baca yang bagian atas Ramatang. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ yang tersusun dalam sistem gerak. Alat gerak yang dipakai dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Iya.
Nah, Ibu ulang lagi. Jadi alat gerak pada manusia dan hewan, dia punya namanya sistem gerak ya. Kalau yang aktif itu berupa otot. Kenapa dia katakan aktif? Berarti otot itu bisa bergerak. Kalau pasif, tulang itu tidak bergerak. Nanti tulangnya jalan-jalan kalau dia bergerak. Nah, jadi mereka bekerja sama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif sehingga bisa melakukan suatu gerakan. Jadi kalian berlari, kalian melompat-lompat, itu berarti alat gerak pasif dan alat gerak aktifnya itu lagi bekerja sama. Tapi kalau salah satu di antaranya itu sakit, misalnya apa? Tulangnya sakit, misalnya habis keseleo, habis jatuh, kira-kira enak nggak itu berjalannya? Misalnya kakinya ini habis jatuh misalnya. Nah, Bisa tidak itu jalan? Nah, misalnya kita habis keseleo atau apa ya kan? Nah, berarti dia harus dijaga nanti alat geraknya supaya kalian bisa beraktivitas dengan baik. Nah, itu ada berhubungan ya di lembar. Nanti perhatikan. Oh iya, ini nanti lembar LKPD yang Ibu bagikan berarti bersesuaian dengan materi ini. Sambil anak-anak perhatikan ya. Organ gerak yang di layar selanjutnya, coba ramatang lagi, coba bantu Ibu. Nanti gantian lagi. Ya, Bu. Dia gunakan alat gerak kita itu bisa untuk apa fungsinya? Berjalan, berlari, melompat, berenang, memegang, dan menggenggam. Iya, misalnya kalau pada hewan mungkin alat geraknya yang dia gunakan untuk berenang apa ya kan beda-beda. Misalnya kalau pada penyu dia gunakan untuk dia berenang, dia gunakan kaki dayungnya, ya kan? Kalau mungkin atau kera dia gunakan alat geraknya untuk misalnya dia berpindah dari satu pohon ke pohon lain, ya kan? Melompat-lompat. Masing-masing organ gerak mereka difungsikan sesuai dengan kegunaannya. Pengen berenang, mungkin kalau manusia kan tinggal gunakan ini kaki dan tangannya, tapi kalau pada hewan beda-beda alat geraknya. Nanti kalian bisa lihat di slide-slide PowerPoint selanjutnya. Jadi anak-anak pasti nanti ketemu hal-hal baru di sini. Slide ke selanjutnya ini Ibu punya teks lisan. Punya teks lisan. Ibu mau Asya ya, bacakan teks lisannya ya, Nak. Ayo Syah, mana Asya suaranya ya? Boleh bacakan bantu Ibu teks lisannya Ibu? ya Apa Bu. Ibu? Terlihat tidak? Kalau belum terlihat Ibu besarkan. Nih. Besar Terlihat. ya? Kelihatan iya karena matanya Asya itu apa sehat jadi masih terlihat walaupun tulisannya kecil. Ya, ini namanya teks lisan ya. Kalau ada seperti balon kata itu namanya teks lisan. Coba Ibu minta Asya bacakan. Ini si Edo dengan Bapak petani kelinci. Apa ini peternak kelinci dia ngobrol apa ini? Coba anak-anak Ibu bacakan. Pak, ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Dan kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Ya, terus petani kelincinya? Kelinci? Gerak lincah karena dipimpin oleh organ-organ geraknya. Pada Bagus. dasarnya organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Iya, dari teks lisan tadi percakapan itu kesimpulan atau inti dari permasalahan dari teks ini adalah tanpa organ gerak, ada tuh yang di pojok itu namanya inti atau dasar dari permasalahannya. Berarti kalau alat gerak kita bermasalah, tadi Ibu sudah bilang di awal ya, pasti kita tidak bisa melakukan kegiatan kita. Misalnya kakinya keseleo atau bagaimana. Jadi inti dari percakapan teks lisan ini adalah tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, berarti kalau jadi inti permasalahan biasanya dalam suatu teks itu anak-anak ingat tidak ya? Disebut apakah itu? Ayo. Kalau yang menjadi Ide pokok.
Ide pokok. Disebut apa ya? Biasanya itu ada itu sering dari kelas 4, kemudian berhubungan kelas 5 itu ada. Inti permasalahan dalam suatu paragraf sering disebut juga dengan Ide oke, pokok. apa? Ide pokok. Bagus. Berarti tadi di awal di pembelajaran kita itu sudah ada kata singgung singgung kata ide pokok ya. Nah, kita perhatikan slides ini. Dia nanya tuh apa ya ide pokok itu dan bagaimana apa yang dimaksud dengan ide pokok itu apa? Nanti di penjelasan sini. Setelah kalian mendengar penjelasan, nah ini akan memudahkan nanti anak-anak dalam menjawab ini lembar yang ini nanti. Nah, nanti kalian bisa tentukan tuh yang mana yang jadi ide pokoknya dalam setiap paragraf. Tapi anak-anak ibu, ini ya perhatikan dulu ibu ulang lagi. Mungkin mengingatkan kembali ibu ulang materinya. Sebentar ya. Coba siapa lagi nih gantian bacanya? Ayo, siapa nih? Awalia ada hadir tidak hari ini? Awalia ada nggak? Terlihat jelas. Coba untuk kita supaya bisa menjawab itu teks yang ada di atas, kalian pahami dulu ide pokok itu apa? Nah, ya kan? Jadi belum bisa kita ini amati teks ini, belum bisa kita ini tentukan ide pokoknya. Kalau kalian tidak pahami apa sih ide pokok itu? Nah, ayo Awalia, boleh bantu ibu bacakan apa yang dimaksud dengan ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok sebuah paragraf. Iya. Nama ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama, sehingga dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Iya, bagus. Stop dulu ya, pelan-pelan. Pelan-pelan kita bahas dulu ide pokok. Tadi katanya kalau ide pokok itu dia jadi dasar atau inti sebuah permasalahan. Bisa juga ide pokok itu sering disebut gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, jadi berbeda ya, ide pokok itu berbeda dengan kalimat utama. Sepertinya anak-anak ibu ini harus ibu ingatkan lagi. Kalimat utama itu biasanya dalam suatu paragraf itu dia terletak di mana? Masih ingat enggak? Ada letaknya itu di mana? Di mana saja letaknya ide pokok tadi? Bisa di mana? Ayo, ibu mau banyak. Ada yang lain? Ayo, jawab yang lain. Rame-rame. Ada di mana? Yang pertama dulu. Biasanya itu paling sering terdapat di mana dia? Di awal. Mana? Ayo, yang lain. Satu orang. Masih ingat tidak? Di awal? Paling sering ya. Kadang-kadang mungkin ini, kita sudah tahu kalimat utama itu paling sering dapat di awal paragraf. Tapi bisa juga di mana lagi? Selain di awal? Di tengah paragraf. Kemudian, ayo yang lain. Bisa juga di mana lagi? Di akhir paragraf. Coba kalau sudah bisa ini, kita pelan-pelan ke teks ya. Kalian amati dulu, baca. Nanti yang bisa menebak di mana letak kalimat utama maupun ide pokoknya boleh ini ya, saya Bu ya. Ibu kembali lagi ke teks yang di atas. Nah, coba hubungannya dengan ini tadi. Coba baca dulu. Jangan langsung disebutkan. Kita kan harus menentukan ide pokok itu baca dulu per paragraf itu dengan seksama. Iya, dengan teliti. Ayo. Ibu mau setelah kalian membaca satu paragraf dulu ya. Paragraf pertama aja yang Ibu minta. Coba baca dulu dalam hati, kemudian boleh deh angkat tangan atau sebutkan siapa yang mau. Saya Bu. Menentukan ide pokoknya. Paragraf pertama boleh dibaca pelan-pelan seksama. Setelah itu siapa yang mau Siapa yang mau bacakan? Ayo, siapa yang mau bacakan? Ada? Ada, Bu. Siapa? Adel sudah ada di situ, Adelia?
Ada? Coba Adel. Coba Adel bacakan ini satu paragraf aja. Paragraf pertama saja. Ayo Del, nyaring-nyaring Del. Ibu lama nggak lihat dengar suaranya Adel nih. Ayo. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubahan posisi sebagai. Ayo bacanya nak. Tuh, lama nggak baca buku. Ayo, ada posisi sebagian. Posisi sebagian atau ulang nggak? Ulang Del. Ayo. Iya. Perubahan posisi. Boleh deh dari atas, nggak apa-apa. Ayo. Cepat, temannya juga yang lain mau menentukan juga ini. Adalah bergerak. Secara umum gerak diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai rangkas. Iya. Atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup dapat bergerak apabila ada rangkasan yang mengenai sebagai atau seluruh bagian tubuhnya. Ditambah. Ayo lanjut. Nanti koreksi lagi nak ya, bacanya ya. Makhluk hidup akan, ayo lanjut aja, nggak apa-apa. Makhluk hidup akan bergerak apabila, ayo Adel. Ada rangkasan yang mengenai sebagai atau seluruh bagian tubuhnya. Iya, stop. Nanti koreksi lagi ya Del, bacanya ya. Ayo, lama tidak turun sekolah, jangan juga bukunya lama juga disimpan setiap hari. Literasi membaca itu kan selalu Ibu ingatkan tuh di grup WA. Ayo, walaupun 10 menit, 15 menit, kalian harus baca ya. Ayo, secara umum, nih, di paragraf 1 ini, selain Adel boleh yang lain, kalau yang sudah tahu yang jadi ide pokoknya, atau yang paling gampang dulu, kalimat utamanya terletak di mana ini? Dalam paragraf ini? Di mana nak? Di awal paragraf. Di awal? Sepertinya adanya di awal paragraf. Betul sekali Ramatang, hebat. Berarti kalimat utamanya sudah kita tahu. Berarti yang jadi inti atau masalahnya yang mana Ramatang? Kamu sudah tahu tadi yang jadi ini. Yang mana Ramatang? Yang makhluk apa hidup jadinya? Makhluk hidup bergerak. Cirinya makhluk hidup adalah bergerak. Iya, kan tadi sudah Ibu ingatkan ya. Di antara beberapa ciri makhluk hidup, salah satunya adalah bergerak. Nah, jadi untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagi seperti itu tahapannya ya. Nanti perhatikan ide pokoknya, baca baik-baik dulu. Setelah kalian tentukan kalimat utamanya, baru kalian bisa menentukan apa tadi? Ide pokok. Nah, ini tuntunan nanti mengerjakan LKPD-nya ya, atau tugas yang Ibu kasih. Nah, tuh di sini. Nah, baca dulu nanti ya. Tuh yang sudah ada yang sudah sebagian print itu ya? Print LKPD yang Ibu bagi ya? Ada? Coba ada layar dilihatkan. Oh iya. Nah, berarti itu nanti pelan-pelan sambil diisi sambil ini ya, perhatikan. Di paragraf tadi 1 sudah contohnya. Jadi paragraf selanjutnya sama nah ya, sama menentukan ide pokoknya, tahapannya seperti itu. Ya, Ibu kembali ke slide selanjutnya. Nanti di sini anak-anak Ibu ingatkan tadi ya, sama. Di slide-nya tadi anak-anak sudah disuruh menentukan ide pokok dari teks yang atas tadi, kemudian identifikasi ya dalam teks tersebut. Nanti ini Ibu minta anak-anak membuat model alat geraknya nanti mungkin di kita pembelajaran selanjutnya nanti ketemu lagi. Ini bahannya dulu. Nah, di pelajaran pertama ini kalian nanti siapkan bahan-bahannya untuk membuat model alat gerak sederhana. Ibu minta alat gerak hewan sederhana aja. Nanti perhatikan di link YouTube yang sudah Ibu kirim di grup WA ya. Nanti yang penting siapkan dulu bahan-bahannya dalam membuat model alat gerak hewan tersebut. Dengan kreativitasmu,
Walaupun nanti di contohnya itu Ibu buatnya apa? Contoh nanti yang Ibu kirim mungkin membuat alat gerak hewan kucing. Nah, kalian boleh hewan yang lain. Oke? Nah, perhatikan lagi slide selanjutnya. Organ gerak itu juga harus dijaga. Jadi organ gerak kalian itu supaya sehat, kita harus pelihara kesehatannya supaya anak-anak kalau bergerak nanti sehat badannya, kuat alat geraknya, jadi tidak terganggu nanti saat kamu berlari, saat kamu berenang. Bagaimana caranya memelihara alat kesehatan? Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ada anak perempuan lagi apa ini? Nih. Lagi apa? Ya. Makan. Lagi makan. Tapi makan makanannya yang seperti apa yang bisa menjaga kesehatan alat gerak? Makanannya yang seperti apa? Terus banyak mengandung kalsium. Iya, kita kan di Kuala ini mau makan seafood banyak ya, ada udang, kemudian cumi-cumi. Alhamdulillah kita nggak perlu keluarkan biaya mahal ya, mau makan seafood seperti ini kita tersedia di Kuala sini. Ada bapaknya yang nelayan kan di sini pasti tuh sudah biasa makan udang, makan cumi-cumi ya kan, nggak perlu harus merogoh biaya banyak karena kita alhamdulillah tersedia ini di Kuala sini. Nah nih, makan makanan yang bergizi, benar. Makan yang bergizi itu apa harus yang mahal? Menurut anak-anak, makan yang bergizi itu apa harus yang mahal? Iya, yang penting walaupun sederhana tapi memenuhi memenuhi keseimbangan gizinya, ada proteinnya, kemudian ada kalsiumnya ya. Terus gambar yang kedua ini juga salah satu cara bagaimana memelihara kesehatan. Itu orang lagi ngapain itu? Siapa yang tahu? Berjemur. Itu. Berjemur seperti ikan kering di tempatmu? Apakah berjemur seperti itu di siang hari? Atau berjemurnya kapan nih? Pagi. Di pagi? Iya. Kalau ada yang berjemur di siang hari, kira-kira itu bisa menjaga kesehatan bukan? Enggak, jadinya gosong. Iya, yang ada malah kering seperti ikan kering ya kan? Jadi berjemurnya di pagi hari karena apa? Sinar matahari pagi itu mengandung apa? Ada yang masih ingat nggak pelajaran kelas 4? Vitamin D. Vitamin D, bagus. Siapa tadi yang nyaut itu? Kamil ya? Iya, ayo yang lain. Vitamin D. Kalau vitamin C kan buat apa tuh? Buat sariawan. Jadi kalau matahari pagi bagus buat kesehatan karena dia banyak mengandung vitamin D. Kenapa tadi? Vitamin D. Tapi katanya Rahmatang tadi jangan jangan berjemurnya di kapan? Di siang hari jangan. Di siang hari. Yang ada malah apa kalau berjemur di siang hari? Gosong. Bagus. Lanjut ya. Nah ini. Nah anak-anak itu kan pasti suka. Nih. Apa nih gambar ini? Ini salah satu menjaga kesehatan. Salah satunya yaitu dengan melakukan aktivitas yang apa? Bermanfaat. Salah satunya adalah dengan olahraga. Nih olahraga. Kamu lari-lari, main sepeda itu juga salah satu olahraga. Ya kan? Anak-anak kan pasti tuh aktif tuh mau olahraga. Olahraganya kan nggak harus ini seperti kita senam pagi hari Jumat, tapi karena tidak sekolah, anak-anak saat bersepeda kemudian main kejar-kejaran sama teman itu juga ini melatih kesehatan alat gerak kalian. Nah, ada Ibu Silang itu gambar di sebelah. Berarti ini salah satu yang jangan kalian lakukan ya. Maksudnya ini sikap duduk yang salah. Mungkin saat belajar jangan seperti ini duduknya. Jadi harus posisikan ini antara kursi dengan meja harus sesuai. Kenapa kalau sikap duduk seperti ini? Nanti kalian bisa terkena lordosis, kifosis, atau skolosis. Ini nanti ada di tahapan pembelajaran kita selanjutnya. Nanti kita ada belajar tentang ini. Jadi Ibu simpan dulu penjelasan tentang ini. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya nanti tentang ini ada nanti. Berhubungan masih. Bagus. Ibu punya lagi slide ini. Slide selanjutnya ini tentang organ gerak pada hewan. Salah satunya yang ada di layarnya Ibu. Apa ini? Gambar apa nih? Ikan.
Oh, kalau sampai tahu. Anak koala kan itu tahu itu. Kalau ikan dia bergerak menggunakan ini. Sirip. Menggunakan jelas ya? Menggunakan alat geraknya apa? Dia untuk bergerak ke sana kemari menggunakan sirip dan ekor. Iya. Kita pasti tahu ini kalau anak kepala tahu dia alat gerak ikan itu bisa berupa sirip dan ekor yang dia gunakan untuk berenang. Ibu punya lagi gambar slide selanjutnya tentang alat gerak hewan. Berarti tadi ikan tadi dia menggunakan sirip yang dia gunakan untuk apa tadi? Berenang ya, itu fungsinya. Jadi dia bergeraknya dengan sirip dan ekor yang fungsinya untuk apa tadi? Berenang. Simpan, itu sudah satu. Sudah satu yang kamu ketahui, simpan. Terus, Ibu punya salah satu contoh hewan amfibi. Pasti masih ingat tuh arti hewan amfibi apa? Ayo. Hidup di dua alam. Ayo, hewan amfibi. Artinya hewan yang apa? Hidup di dua alam. Di dua alam. Salah satunya adalah katak di sini. Coba perhatikan kataknya berjalan melompat menggunakan apanya tuh? Kaki. Menggunakan kakinya. Berarti katak bergerak dengan kaki. Kemudian fungsinya apa? Bisa untuk apa? Fungsinya bisa jalan, apa lagi? Melompat. Kemudian apa lagi? Berenang. Bagus. Simpan ya, tadi sudah ikan, sekarang katak, hewannya Ibu ambil contoh. Nah, nih perhatikan nih, Ibu punya lagi layar reptil. Reptil itu adalah jenis hewan yang ini dia bisa merayap. Mungkin Ibu contohkan ini hanya sebagian ya, bukan ini saja, banyak ternyata. Mungkin yang di sekitarmu pernah lihat nih, yang ini yang seperti buaya apa tuh, yang merayap-merayap sering di rumah. Apa tuh yang besar? Komodo. Oh, itu juga contoh hewan reptil. Biawak tuh, benar. Kalau yang malam-malam suka ini merayap di dinding, itu juga salah satunya. Itu juga contoh reptil. Jadi hewan reptil dia gunakan kakinya. Tadi contohnya buaya. Banyak lagi seperti cicak tadi, sama alat geraknya itu menggunakan kaki, ya kan? Benar. Terus apa lagi? Kadal. Kadal, ya benar. Kadal, ya mirip-mirip tuh. Itu juga termasuk hewan reptil. Apalagi yang pemangsa, buas dia. Ayo, kadal tapi kadal raksasa. Ayo, ada pulaunya itu, pulau ini. Di Nusa Tenggara sana. Ayo, pulau apa? Hewan apa? Komodo. Ya, itu juga termasuk hewan reptil. Terus, nih, coba perhatikan gambar yang pertama nih. Ini ada kakinya tidak ini? Ular ini punya kaki enggak? Tapi dia bisa jalan-jalan, padahal nggak punya kaki. Berarti dia gunakan apanya ini ya? Otot perut. Iya nih, ini penjelasan sudah Ibu taruh. Iya, jadi ular itu tidak punya kaki, tapi dia bisa bergerak ke sana kemari dengan menggunakan otot perut. Di gambar di layar anak-anak, penyunya Ibu bergerak-gerak tidak? Bergerak. Itu namanya kaki dayung. Nah, itu namanya kaki dayung. Nah, tuh seperti itu jenisnya. Jadi dia bergerak saat di daratan dia gunakan untuk jalan kakinya itu. Tapi saat di air dia gunakan kaki dayungnya untuk apa tuh? Tuh lihat di layar kamu. Berenang. Iya. Jadi mereka itu menyesuaikan alat geraknya, mereka sesuaikan juga dengan kegiatannya mereka untuk pakai apa ya. Bagus. Jadi bisa dibedakan ya, walaupun ini adalah jenis reptil, tapi ular berbeda alat geraknya dengan buaya. Tadi ular apa tadi? Ular bergerak menggunakan otot perut. Bagus. Kalau buaya tadi temannya itu dia apa? Cicak, apa lagi? Komodo. Sama ya, bergerak menggunakan kakinya. Nah, ini penyu tadi mungkin seperti kura-kura juga sama ya. Penyu dan kura-kura itu kurang lebih kan. Nah, sama dia gunakan otot dayungnya untuk
berenang. Ya, bagus. Gambar selanjutnya Ibu punya slide lagi. Nah, nih. Hewan apa nih? Burung ya? Nah, ada yang terbang, ada kok yang cuman jalan saja menggunakan kakinya. Padahal dia jenisnya sama ini. Dia masuk di jenis burung. Tapi ada yang menggunakan apanya nih? Burung yang cantik ini. Menggunakan apa untuk bergerak? Bergerak menggunakan sayapnya. Terus kalau yang ini contohnya selain burung onta apa tuh yang tidak bisa berenang, tidak bisa terbang? Ada apa lagi? Penguin. Iya, penguin itu apa jenis burung, tapi dia tidak bisa berenang. Dia punya sayap tapi nggak bisa berenang. Jadi dia jalannya pakai kaki. Masing ya, ada sayap burung kakak tua di sini. Dia gunakan sayapnya untuk berpindah tempat dari satu pohon ke pohon yang lain. Tapi burung unta, walaupun besar, dia juga punya sayap, tapi dia gunakan kakinya untuk berjalan, berlari, ataupun berenang. Bagus. Lanjut ya ke slide selanjutnya. Coba perhatikan. Ini Ibu punya jenis hewan mamalia. Artinya hewan yang bisa, ayo, melahirkan. Ya, betul. Terus dia juga ada yang menyusui. Bukan hanya yang ada di sini loh ya. Coba kalau yang pernah lewat Sungai Hitam, ada tulisannya Bekantan, ya enggak? Yang di sini kalau kita ke arah Gunung Pasir, ada kan? Samboja itu ini kita punya ini bos itu. Nah, sama itu banyak di situ hewan mamalia. Ada pengantan, ada apa orang hutan, itu juga termasuk hewan mamalia ya. Mamalia di sini yang Ibu contohkan di sini itu dia bergeraknya menggunakan apa itu? Tuh lihat coba. Dia berpindah tempat dari satu yang ke satu menggunakan apanya? Ada yang menggunakan bagus. Itu untuk ini mamalia ini, untuk mamalia yang ada di air. Nah, paus dan lumba-lumba itu dia menggunakan siripnya. Jadi lumba-lumba itu dia termasuk hewan yang melahirkan. Dia mamalia air. Nah, kalau yang di sampingnya kayak kuda, sapi. Terus tuh ya kemarin Ibu bilang ini kalau kita ke Sungai Hitam, nah, ada wisata Bekantan kan di tempat kita? Ayo yang biasa lewat dekat dengan ini Sungai Hitam, dekat rumahnya Ibu itu, Ibu Titi. Nah, kita lewatin itu. Taman Wisata Bekantan itu juga termasuk hewan mamalia. Itu ciri khasnya kita, Samboja ada punya. Nah, dari ini beberapa hewan yang Ibu tampilkan di sini, anak-anak sudah tahu ya, berarti jenis hewan itu masing-masing punya alat gerak, juga punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi antara manusia dan hewan ada punya beberapa kesamaan ya, kesamaan di alat geraknya, ya enggak? Kita berlari menggunakan kaki, kuda juga berlari menggunakan kaki, karena mereka punya ini juga sama seperti kita tadi, alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif, ya. Itulah persamaannya. Tapi ada juga beberapa hewan yang berbeda dengan kita, seperti mungkin ini apa tadi ikan beda ya kan, bergeraknya dengan sirip dan ekor. Bagus. Coba sebelum Ibu memberikan ini penguatan, Ibu mau anak-anak Ibu tadi menyebutkan. Nah, tadi dari pembelajaran yang tadi itu apa saja yang kalian ingat dari slide-slide sudah Ibu berikan tadi? Kira-kira kita kesimpulannya hari ini kita belajarnya tentang apa ya? Coba masih ingat enggak di atas tadi, di atas slide tadi kita belajar awalnya tentang apa dulu? Mengingat apa tadi? Mengingat, ayo yang tadi Ibu tanya ada yang bernapas, ada yang makan. Itu apa tuh? Tentang apa itu tadi pertanyaannya Ibu? Ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah bergerak. Yang hari ini kita sudah bahas, ya kan? Iya, bagus. Berarti masih ingat. Di awal tadi Ibu mengingatkan ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya apa tadi? Bernapas. Kemudian bergerak. Apa lagi? Tumbuh, bertambah tinggi ya. Yang tadinya mungkin bayi, sekarang sudah setinggi ini mamanya. Itu tumbuh. Berkembang
Biak, bergerak. Bagus. Terus, apalagi yang kalian ingat dari pembelajaran yang sudah lewat tadi? Tentang apa lagi tadi? Yang ada teks tulisan tadi disuruh apa ya? Belajar tentang ide pokok. Apa tadi ide pokoknya? Ide pokok tadi apa ya? Ya, bisa disebut juga dia gagasan pokok. Tadi Ibu sudah ada pertanyaannya tadi, mudah masih ingat tuh. Samakah ide pokok itu dengan kalimat utama? Apakah sama? Beda. Beda. Kalau mau tahu ide pokok, berarti anak-anak harus temukan dulu apa? Kalimat utamanya. Baca dulu, setelah tadi baca, baru nanti kalian bisa tentukan ide pokoknya. Bagus. Terus, kita tadi mengingatkan tentang ini. Letaknya kalimat utama. Di mana? Ayo, siapa yang tadi ada nyaut tadi tuh? Ada banyak yang nyaut. Ada di manakah letaknya kalimat utama? Biasanya ada di awal. Terus di mana lagi? Di tengah paragraf. Kemudian di mana lagi? Akhir paragraf. Bagus. Kemudian ada beberapa ada beberapa hewan yang punya alat gerak berbeda. Coba, apakah sama alat geraknya hewan dengan penyu tadi? Sama tidak? Kan sama-sama di air, itu sama nggak alat geraknya tadi yang dia gunakan? Ikan dengan misalnya Ibu bandingkan dengan penyu tadi, apakah sama alat geraknya? Beda. Beda. Kalau ikan dengan apa tadi? Ayo, Ramatang dengan apa Ramatang? Dia berenangnya menggunakan sirip dan ekor. Ayo, kalau yang ini, Awalia, kalau penyu tadi, apakah dia menggunakan sirip juga? Awalia? Beda. Pakai apa dia tadi, Nak? Menggunakan apa? Ayo, tadi ada loh gambarnya, dia berenang penyunya menggunakan Kaki dayung. otot dayung, kaki dayung. Nih, kan tadi kaki dayung. Terus ada juga beberapa jenis burung yang dia bergeraknya menggunakan sayap. Ada juga yang burungnya ternyata tidak bisa terbang. Contohnya tadi ada yang menyebutkan burung apa tadi yang tidak terbang tadi selain burung onta? Pinguin. Iya, burung onta. Yang cantik itu, burung merak. Itu juga. Ya, Ibu beri penguatan lagi ya dari kesimpulan yang tadi kalian sudah ini. Ibu hanya menambahkan saja bahwa nih, ini dari semua pembelajaran kita tadi, inilah simpulannya tadi anak-anak Ibu ini belajar tentang ide pokok atau informasi utama. Bisa juga ide pokok itu disebut inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Terus tuh bagaimana sih caranya kita menemukan ide pokok tadi? Salah satunya tadi ada yang Ibu suruh baca ya. Baca dulu, baru kemudian pahami, setelah itu dapat menentukan kalimat utamanya. Nah, dapat juga nanti menentukan ini ide pokoknya. Terus, tadi kita ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah bergerak. Nah, ada makhluk hidup yang bergerak menggunakan kaki, sayap, sirip, maupun otot perut. Bagus. Terus, ternyata hewan dan manusia itu alat geraknya beberapa diantaranya itu punya kesamaan. Karena punya alat gerak aktif berupa otot dan juga alat gerak pasif berupa apa tadi yang pasif, yang diam? Tulang. Iya, jadi otot dan tulang itu bergerak, mereka ada kerjasama sehingga bisa melakukan gerakan. Nah, hewan bisa berlari, kemudian bisa berenang, itu karena ada kerjasama yang baik antara alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Nah, jadi kalau salah satu diantaranya sakit, maka dia terganggu gerakannya. Ya, itu ya kesimpulannya yang bisa Ibu ambil dari pembelajaran kita hari ini. Ibu stop sharing dulu. Kita kembali dulu. Ibu menyapa kalian lagi. Mengingatkan bahwa anak-anak tadi harus menjaga kesehatan alat gerak ya.
Jadi pembelajaran hari ini menurut kalian dengan pembelajaran yang berbeda seperti lain dari biasanya, apakah ini membuat kalian jadi senang nggak belajarnya seperti ini? Ya, Bu, senang, seru. Seru ya? Seru. Bu, seru. Ya. Seru. Karena ada gambarnya, kalau di buku gambarnya tidak bisa bergerak-gerak ya, tapi kalau di layar PowerPoint ada otot dayungnya tadi bergerak, kemudian ada tadi gambar apa? Burungnya terbang. Kalau di buku kan pasif aja, sayap hanya sayap saja. Terus tuh apa tadi burung ontanya ya, bungkuk-bungkuk jalan. Nah, jadi kalau ada gambar seperti itu, anak-anak bisa cepat ya membedakan. Nah, kita sudah masuk di pembelajaran akhir. Ibu juga sudah memberi kalian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu walaupun belajarnya secara daring, jauh masing-masing di rumah, kita tidak bertatap muka, tetap semangat ya belajarnya ya. Ya, Bu, bukunya tetap bukunya harus dibaca. Setelah sudah tadi juga Ibu mengingatkan ya, evaluasi juga sudah Ibu kirim di grup WA, jadi anak-anak boleh WA pribadi Ibu untuk mengirimnya. WA pribadi Ibu untuk mengirim tugasnya. Jangan di dalam grup kirim tugasnya, di WA pribadi. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Ibu selalu sehat di sana, selalu ceria, bersemangat. Walaupun kita tidak saling bertatap muka, sebenarnya Ibu pun kangen juga ingin bertatap muka dengan kalian. Tapi Ibu harap kita masih bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat, walaupun kita belajarnya dari rumah. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ayo, tetap nih. Ingat nggak 3M yang selalu Ibu ingatkan? Ayo, betul. Kalau misalnya bepergian, jangan lupa menggunakan masker. Kemudian, apalagi 3M-nya? Menjaga jarak. Menjaga jarak, maksudnya kalau kita lagi berada mungkin di keramaian atau di nggak usah terlalu ikut-ikut masuk ke dalam keramaian ya. Terus menjaga jarak, pakai masker, biasakan juga apa nih kalau habis dari jalan mencuci tangan. Iya, terima kasih anak-anak sudah bergabung dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan tetap semangat kalian belajarnya walaupun kita belajarnya secara daring ya. Tetap baca buku. Kemudian kalau ada yang tidak dipahami, Ibu selalu bersedia untuk di WA, yang penting di jam-jam, misalnya bukan di jam-jam istirahat ya, silahkan. Atau Bu, saya masih ada yang belum paham tadi tentang ini, atau evaluasi Ibu yang masih belum ini, saya pahami, silahkan. Yang penting di jam-jam, misalnya bolehlah di jam-jam 2 sampai jam 3 sore, misalnya. Kalau di jam malam mungkin setelah sholat Isya boleh. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian jangan lupa tadi anak-anak selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Silakan melanjutkan aktivitas kalian lagi di rumah. Dengan tidak lupa tadi apa tugasnya ya, dikirim ke WA pribadi Ibu. Iya. Silahkan anak-anak Ibu, tadi Ibu minta Ramatang untuk doa, boleh Ramatang lagi memimpin berdoa setelah selesai belajar. Sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Nak ya, tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.